Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alin wa sahbin ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqam mir ruhi Jibril al-matin. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqas syuhada'i wal mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal khulafa'i war rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal ulama'i wal amilin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal awliya'i wal mukhlisin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqas su'ada'i wal faizin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal atqiya'i was salihin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal budala'i wal qanitin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal asfiya'i wal rakirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-salisa asyara. Al-babu utawi bab as-salisa asyara kang kaping 13. As-salisa asyara kang kaping 13 fi fadilatis saumi
iku ing dalem nerangake fadilahe poso. Kala ngendika an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika Allahu taala sapa Allah taala. As-saumu li wa ana ajzi bihi. As-saumu li wa ana ajzi bihi. As-saumu utawi poso, as-saumu utawi poso li iku keduwe ingsun. Wa ana utawi ingsun ajzi iku males sapa ingsun. Ajzi iku males sapa ingsun bihi kelawan shaim. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lis-shaimi farhatani yafrahu bihima. Farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Lis-shaimi iku tetep keduwe wong kang poso. Farhatani utawi kebungahan loro. Yafrahu kang bungah sapa as-shaim. Yafrahu kang bungah sapa as-shaim bihima kelawan farhatani. Farhatun suwiji bungah, farhatun suwiji bungah inda iftarihi ing dalem nalikane bukane as-shaim. Inda iftarihi ing dalem nalikane bukane as-shaim. Wa farhatun lan bungah, wa farhatun lan bungah inda liqa'i rabbihi, inda liqa'i rabbihi ing dalem nalikane ketemu pangerane shaim. Ing dalem nalikane tetemu pangerane shaim. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La khulufu fammis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. La khulufu fammis shaimi yaktine utawi ababe cangkeme wong kang poso. Yakti utawi ababe cangkeme wong kang poso atyabu iku luweh wangi indallahi mungguwe Gusti Allah min rihil miski tinimbang saking ambune lenga wangi misik. Min rihil miski tinimbang saking ambune lenga wangi misik. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bil ghanimatil badirah. Qalu ya Rasulullah wa mal ghanimatul badirah? Qala as-saumu fis syita'i al ghanimatul badirah.
Alaikum netepano sapa sira kabeh. Alaikum netepano sapa sira kabeh bil ghanimati kelawan jarahan garis miring kesempatan al badirati kang age-age garis miring sedilit utawa sedilok. Qalu padha matur sapa sahabat. Qalu padha matur sapa sahabat. Wa mal ghanimatul badirah wa malan iku menapa al ghanimatu utawi jarahan al badiratu kang age-age. Al badiratu kang age-age. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saumu iku poso, as-saumu utawi poso fisyita'i ing dalem mangsa rendeng, as-saumu utawi poso fisyita'i ing dalem mangsa rendeng. Al-ghanimatu iku jeneng jarahan. Al-ghanimatu iku jeneng jarahan al-badiratu kang age-age. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman fi ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Fa idza tamma ramadhanu la yuktabu alaihi dzambun ilal haulil akhari. Fa in mata qabla ramadhana akhara jaa yaumal qiyamati walaisa alaihi dzambun. Man utawi sapa wonge, man utawi sapa wonge soma iku puasa sapa man fi ramadhana ing dalem wulan Ramadan. Ghufira mongko den ngapura lahu kedue man, lahu kedue man ma apa dosa taqaddama kang wis dingin apa ma min dambihi saking dosane man, min dambihi saking dosane man. Wa malan dosa ta'akhkhara kang keri apa ma. Fa idza tamma mongko tatkalane wis sempurna, fa idza tamma mongko tatkalane wis sampurna Ramadhanu apa Ramadan la yuktabu mongko ora den tulis, la yuktabu mongko ora den tulis alaihi ing atase man dzambun apa dosa, dzambun apa dosa ilal hauli tumeka taun al akhari kang weneh, ilal hauli tumeka taun al akhari kang weneh. Fa in mata mongko lamun mati sapa man qabla ramadhana ing dalem sadurunge Ramadan akhara kang weneh jaa mongko teka sapa man
jaa mongko teka sapa man yaumal kiamati ing dalem dina kiamat walaisa lan ora ana alaihi iku ing atase man alaihi iku ing atase man dzambun apa dosa dzambun apa dosa sampun nggih sampun titik rumiyin. Alhasil ini menginjak bab yang ke-13 al-babu ats-tsalitsa asyara fi fadilatis saumi. Bab yang ke-13 menerangkan tentang keutamaan puasa. Jadi ini bab nanti akan menerangkan hadis-hadis sahih seputar tentang keistimewaan dan atau keutamaan berpuasa. Kita ketahui bahwa salah satu rukun Islam yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Itu salah satu rukun Islam. Artinya semua orang-orang mukmin itu diwajibkan dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Sehingga berbicara tentang puasa itu sampai menjadi rukun Islam itu karena di dalam puasa itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali faedahnya. Sehingga yang namanya puasa, baik itu puasa fardu maupun puasa sunnah itu mempunyai fadilah keutamaan yang banyak sekali. Mula ten mriki perlu diterangkan tentang fadilahnya puasa. Dan puasa ini juga para nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu pun juga diwajibkan untuk berpuasa. Karena berpuasa ini sesuatu yang sangat istimewa. Hadis yang pertama, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala as-saumu li wa ana ajzi bihi. Nabi bersabda menceritakan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalas puasa tersebut, atau dan aku sendiri yang akan membalas orang yang berpuasa. Alhasil niki hadis disebut hadis qudsi karena Kanjeng Nabi itu menceritakan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani an Abi Umamah bi isnadin hasanin. Hadis riwayat Imam Tabrani atau At-Tabarani. Maksud dari hadis niki as-saumuli, dawuhe Allah as-saumuli wa ana ajzibihi. Iku maksudnya bahwa puasa, ibadah puasa itu miliknya Allah. Maksudnya miliknya Allah, tidak ada yang tahu seseorang puasa kecuali dia sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain itu tidak tahu si A, si B itu puasa atau tidak, itu tidak tahu.
ngakune poso tapi sing mbuh sapa. Oke. Karena wong poso karo ora kan asalkan ora pas mangan ora ketara nggih. Ora pas ngombe ora ketara ya. Tapi amal-amal ibadah lainnya orang itu bisa melihat contoh panjenengan nglampahi salat nggih. Angger panjenengan ngadeg rukuk sujud orang melihat oh itu salat. Bisa diketahui. Salat sedekah juga apalagi ya, minimal yang mengetahui sedekah yaitu orang yang panjenengan beri itu kan tahu amal ibadah sedekah. Dan amal-amal ibadah yang lain itu potensi orang lain itu tahu. Akan tetapi puasa itu salah satu amalan yang rahasia di mana tidak ada yang tahu kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata as-saumu li, puasa itu milikku. Dinisbatkan langsung kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu maksudnya puasa itu adalah milikku ya. Dan berhubung puasa itu milikku, aku sendiri yang akan membalas pahalanya orang yang berpuasa ya. Artinya nopo? Artinya maksudnya aku sendiri yang akan membalas orang puasa dengan pahala. Ini maksudnya pahala puasa itu tidak terhitung besarnya. Oke. Jadi pahalanya puasa itu tidak ada yang menghitung besarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan-amalan yang lain itu ada hitungannya sesuai dengan dawai Kanjeng Nabi, kullu hasanatin fi asri amsalihha ila sab'ati mi'ati dhifin ya. Setiap kebaikan itu diberi pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Amal-amal kebaikan, satu kebaikan itu potensi pahalanya bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat. Illas siyamu, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibihi, kata Allah. Karena puasa adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya pahala puasa itu melebihi dari 700 kali lipat. Kalau kebaikan-kebaikan yang lain itu mentok maksimal pahalanya paling banter, paling maksimal niku 700 kali lipat. Paling sedikit minimal pinten 10 kali lipat. Akan tetapi puasa tidak ada yang tahu besarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bon, paham nggih niku maksude as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya pahala puasa, besarnya pahala puasa tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sambun. Hadis selanjutnya, waqala niki puasa apapun nih, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Hadis selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani yafrahu bihima, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa
Bagi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan, kebahagiaan di saat berbuka puasa. Dan yang kedua, kebahagiaan, kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya. Alhasil niki hadis maksudipun pripun nggih? Maksudipun nggih. Maksudnya hadis ini orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan di saat berbuka, yang kedua kebahagiaan di saat bertemu Tuhannya. Kebahagiaan pertama bagi orang puasa itu saat berbuka. Langgih to nggih, bar menahan nafsu sehari penuh, menahan lapar, menahan haus. Kemudian terus datanglah waktu maghrib tung. Seneng napa mboten? Seneng nggih. Seneng. Itu ada yang memaknani begitu karena dia seharian penuh menahan lapar, menahan haus, menunggu waktunya berbuka tiba, maka ketika waktu berbuka ikut tiba, ia bahagia sekali. Ada yang mengatakan kebahagiaannya saat berbuka itu artinya orang yang berpuasa itu bahagia sebab telah menyelesaikan ibadahnya. Nyuwun sewu misalkan panjenengan niku pun tiang-tiang sing sae wing biasa ibadah. Kira-kira panjenengan kok durung salat isya niku atine plong napa dereng? Seneng napa mboten? Dereng lho nggih, dereng melakukan salat isya. Niku kayak ada beban ya, ada beban dalam hati. Ada beban yang harus segera diselesaikan. Maka ketika jenengan kemudian sholat isya, assalamualaikum wis plong, alhamdulillah ya. Bahagia mboten plong, bebane hilang. Sama orang yang berpuasa melakukan ibadah puasa. Itu ketika tiba waktu berbuka alias berakhirnya ibadah puasa, atine plong nggih. Atine napa? Atine plong. Itu kegembiraan nggih. Paham nggih? Paham nggih. Lah orang yang berpuasa ketika berbuka, waktunya berbuka tiba itu kok bahagia, itu kok gembira. Kenapa? Karena selama sehari penuh dia menahan derita. Biasanya orang yang menahan derita, ketika deritanya hilang niku seneng napa mboten? Seneng nggih. Contoh misalkan jenengan niku menahan derita karena bertahun-tahun urung dibojo. Misalkan nggih. Contoh saja. Kemudian jenengan menikah, niku bahagia napa mboten? Karena deritanya telah hilang, deritanya telah hilang. Maka jenengan bahagia mboten? Bahagia. Orang berpuasa seperti itu, dia menahan derita selama sehari penuh, nggak boleh makan, minum, kumpul suami istri dan lain sebagainya. Kemudian tibalah waktu berbuka, semuanya menjadi halal lagi, boleh lagi. Senang napa mboten? Nah makanya jenengan kok kepengen bahagia harus menderita dulu. Nah orang menderita bagaimana engkau merasakan bahagia kalau tidak melalui penderitaan?
Makanya itu memiliki Allah Subhanahu wa taala tak satu pun hambanya yang dicintai tidak diberi cobaan. Ya, semua hambanya yang dicintai Allah itu pasti diberi cobaan. Dikai derita dulu, biar menderita dulu. Karena ketika deritanya itu hilang, maka jadilah bahagia. Contoh lagi misalkan, ada orang itu sakit bertahun-tahun tidak hilang-hilang, nggak sembuh-sembuh. Kemudian setelah itu sembuh, bahagia betul? Ya karena deritanya hilang, ya. Karena deritanya hilang. Itulah contoh. Maka Allah Subhanahu wa taala kenapa mewajibkan puasa? Itu Allah ingin agar hambanya itu merasa bahagia sebahagia-bahagianya. Ya. Dan itu memang ngoten niku. Jadi kebahagiaan yang benar-benar bahagia itu bisa dirasakan setelah diawali dengan penderitaan. Nak mboten diawali penderitaan niku bahagiane kirang nggih. Contoh misalkan jenengan wetenge itase kebak dereng ngeleh. Kemudian jenengan mangan ya. Jadi mangane jenengan yang kedua itu kurang bahagia, kurang nikmat karena belum didahului penderitaan. Belum didahului penderitaan. Berbeda kalau digawe poso sehari, menderita kehausan, kelaparan, wis pokoke ditahan-tahan. Begitu maghrib tiba, waktu berbuka tiba, plong atine bahagia. Nah, mula kula wangsuli malih, bukan Allah niku kejam mewajibkan orang kon haus lapar sedina. Karena itu demi kebahagiaannya hambanya itu sendiri. Ya. Seperti itulah ya. Makanya tidak dalam hadis-hadis lain kan diceritakan bahwa macam-macam ya keterangan bahwa sesuatu hal atau kenikmatan itu bisa terasa sangat nikmat ketika seseorang itu kehilangan nikmat itu sendiri ya, sangat berharga. Jadi kenikmatan itu sangat berharga ketika nikmat itu hilang, itu baru berharga ya. Baru berharga. Artinya piye? Panjenengan niku ketika puasa niku kan merasa ketika waktu puasa jenengan di malam hari jenengan boleh makan, boleh minum ya. Nah, maka setelah tiba waktu sahur jenengan harus tidak makan, tidak minum. Itu jenengan akhirnya lapar. Jenengan tahu betul bahwa kenyang itu nikmat yang sangat luar biasa. Karena nopo? Karena setelah nikmat itu ada, kemudian tidak ada, baru nopo? Baru terasa. Sami misalkan orang itu nopo sehat. Dia sehat, kemudian tiba-tiba dia sakit, maka orang tadi merasakan betul nikmat sehat karena dia sakit. Kalau dia tidak sakit, dia akan tahu kalau sehat itu nikmat yang luar biasa. Ya, sama kenyang. Ya. Kenyang itu nikmat yang luar biasa karena merasakan pernah kehilangan kenyang, yaitu puasa. Coba jenengan ora tahu lapar, kenyang terus, itu dianggap biasa ya. Hal yang kenyang itu nikmat yang biasa saja, maka bisa menjadi hal sesuatu yang sangat berharga itu karena jenengan pernah kehilangan ya. Sama misalkan kesehatan, kemudian lalu apa, pokoknya nikmat itu akan nampak besar ketika sebuah nikmat ketika hilangnya nikmat tersebut. Maka setelah Allah itu menghilangkan nikmat, kemudian didatakan lagi waktu buka puasa tiba, bahagianya rakaruan. Contoh wong misalkan sakit, dia pernah merasa, dia tahu betul bahwa sehat itu, berhubung dia sakit, sehat itu nikmat yang luar biasa.
Kemudian dia itu ketika sakit itu selalu berharap ingin rasane sehat lagi. Nah, tiba-tiba kalau Allah diijabahi menjadi sehat, syukur mboten, gembira sekali mboten, gembira sekali. Nggih. Makanya kalau angsulin jenengan kok kepingin merasakan kebahagiaan sing tenanan, ya kudu rekoso dhisik. Nggih. Harus didahului kangelan dhisik, harus didahului bersusah-susah dahulu. Itu yang pertama. Kegembiraan, kebahagiaan yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang berpuasa itu kebahagiaan yang kedua adalah inda liqa'i rabbihi, ketika berjumpa dengan Tuhannya. Artinya kelak di akhirat saat berjumpa dengan Allah itu sangat bahagia sekali. Mula ten mriki dikatakan nggih wonten keterangan mriki dikatakan bahwa selama orang itu masih hidup, selama orang niku masih hidup, dikatakan oleh temriki qala Wahab bin Mabbah laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'i rabbih. Tidak ada bagi seorang mukmin waktu rahat, waktu istirahat selain berjumpa dengan Tuhannya. Maksudnya ngeten nggih, dados yang mukmin ketika masih hidup itu tidak bisa istirahat. Ya, tidak bisa istirahat. Ketika saat hidup dia itu tidak bisa istirahat. Artinya dia itu tidak bisa berhenti dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama ijek urip itu kira-kira wonten mboten tiyang kok urip pensiun sik, salate tak pensiun 5 dina angsal wonten. Ora entuk nggih. Posone Ramadan tahun ini tak pensiun dulu, boleh enggak? Ya boleh asalkan akal hilang jadi edan ya pensiun. Ya, contoh nggih. Artinya kan tidak boleh istirahat. Ya, seorang mukmin itu saat hidup itu tidak ada kata istirahat. Ya, nggak ada kata istirahat. Dia harus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pensiun ora entuk. Lah engko pensiune nak mati kan ngoten nggih. Nak mati baru pensiun. Mula wonten dawuh at-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaik. Jalan menuju Allah itu sepanjang nafasnya makhluk. Artinya selama makhluk atau seseorang masih bernafas harus selalu berjalan ke Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ora ana wong sing urip iki terus leren-leren ra. Berarti artine wong sing urip niku ora ana istirahate ya. Kemudian setelah orang tadi itu mati, maka ia memasuki awal atau pintu alam akhirat, pintu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya selesai. Nah, tugas selesai nikulah namanya istirahat. Lah mula istirahat, ketika istirahat seneng napa mboten? Contoh jenengan sedina kerja lembur ora leren-leren. Begitu tiba waktunya istirahat, seneng napa mboten? Seneng. Mula wong mukmin iki nak mati seneng karena mati ku istirahat. Wonten dawuh mautul alim rahatun li nafsih. Matinya orang alim itu istirahat. Sebenarnya istirahat kabeh. Karena sebelum kula panjenengan mati tidak akan bisa istirahat, nggih. Tahu tumon ana wong itu untuk diskon boleh didiskon atau pensiun ibadah 5 hari, setahun, 2 tahun, tidak bisa. Ketika masih hidup
ya tidak ada kata nopo istirahat. Maka ketika seorang mukmin itu kelak berjumpa dengan Tuhannya, itu baru istirahat sesungguhnya. Kalau nalika ana wong mati biasanya kan dikai caption atau tulisan selamat beristirahat dengan tenang. Iku nak wong mukmin, nak wong ora mukmin ya selamat lembur terus ya. Ya disiksa malaikat ya. Karena wong mukmin kan ketika meninggal akhirnya dia istirahat dengan tenang di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah wangsul malih orang yang berpuasa itu jelas mula orang berpuasa itu jelas-jelas orang-orang yang ikhlas nggih. Wangsuli wong kok gelem poso itu jelas ikhlas karena tadi amal poso, amalan puasa itu amal sir, amal rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah sendiri. Wong liya ora ngerti. Makanya puasa ini potensi kemasukan riya itu sulit ya, sulit. Karena ini amal-amal sir, amal-amal rahasia. Ya. Tidak kemasukan riya itu sulit sekali. Ya. Karena amal sing tahu Allah Subhanahu wa taala. Lah maka ketika orang itu berpuasa artinya orang niku berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak ketika dia di akhirat kemudian berjumpa Allah diberi pahala yang macam-macam, seneng napa mboten? Senang ya, itu maksudnya farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan, kebahagiaan saat berjumpa dengan Tuhannya. Karena orang yang berpuasa apalagi puasanya puasa Ramadan kan, berarti wong sing melakukan puasa Ramadan sama dengan melakukan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kelak ketika di akhirat bertemu yang memberi tugas itu seneng apa mboten? Nah, berbeda dengan orang yang tidak puasa, orang yang tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Di akhirat ya dia akan susah. Wong ketemu yang memberi tugas kok, yang memberi kewajiban kok malu napa mboten? Malu nggih. Izin malu dia akan sangat susah. Nah, orang-orang yang berpuasa itu sama artinya orang yang melakukan tugas dari Gusti Allah. Maka kelak saat berjumpa dengan Allah itu bahagia sekali. Saat berjumpa dengan Allah itu percaya diri ya, percaya diri. Percaya diri ini napa? Contoh misalkan yang jenengan diberi tugas oleh Pak Presiden, bareng diberi tugas Pak Presiden jenengan lakukan, terus ketemu Pak Presiden jenengan PD mboten? PD nggih. Tapi ketika jenengan diberi tugas Pak Presiden terus ora dilakukan, kemudian setelah itu ketemu jenengan duwe rai mboten? Orang duwe rai nggak punya muka di hadapan Pak Presiden. Maka orang-orang yang berpuasa salah satunya adalah orang yang berpuasa itu orang yang melakukan kewajiban atau tugas dari Allah. Maka kelak ketika berjumpa dengan sang pemberi tugas, sang pemberi kewajiban, maka akan senang, akan pede. Nggih. Niku maksudnya untuk orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan di waktu berbuka, yang kedua kebahagiaan di saat bertemu Tuhannya. Hadis selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam la khulufu fammis shaimi atyabu indallahi min rihil miski.
sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibanding wanginya minyak misik, bau wanginya minyak misik. Alhasil niki hadis maksudnya hadis bau mulutnya orang yang berpuasa itu bagi Allah lebih wangi daripada wanginya minyak misik. Artinya orang yang berpuasa sehingga kemudian mulutnya berbau, nak jenengan cium yo iso-iso semaput, nak bagi jenengan baunya busuk mboten? Busuk, baunya mboten enak. Tapi nak bagi Allah bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada wanginya minyak nopo? Minyak misik. Lah, maksud dari hadis ini niku wonten beberapa mriki nggih. Maksud yang pertama, wakila al-muradu anna sahibahu yanalu minas sawabi ma huwa afdalu min rihil miski. Itu maksud hadis ini yang pertama adalah bahwa orang yang berpuasa orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala lebih baik dari pahalanya orang yang memakai wewangian misik. Maksudnya ngeten nggih. Memakai wewangian niku mendapat pahala mboten? Dapat pahala nggih. Jenengan beto wangi-wangi niku mendapatkan pahala. Lah, pahalanya memakai wangi-wangi itu kalah jauh dengan pahalanya orang yang berpuasa. Pahalanya orang yang berpuasa. Pun kula wangsuli malih. Maksud yang pertama itu bahwa orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala melebihi dari pahalanya orang yang memakai wewangian minyak nopo minyak misik ya. Itu yang pertama. Artinya nopo? Artinya memakai wewangian itu minyak misik itu mendapatkan pahala dengan beto wangi-wangi niku, makanya memakai wewangian niku hukumnya sunnah, apalagi di hari Jumat ya. Hari Jumat dengan rawuh teng masjid melaksanakan sholat Jumat itu antaranya sunnah mandi, kemudian sunnah memakai wangi-wangi. Artinya ketika panjenengan memakai wangi-wangi mendapatkan pahala. Nah, tetapi pahalanya masih kalah dengan pahalanya bau mulutnya orang yang berpuasa ya. Jadi membuktikan bahwa dia puasa kemudian mulutnya bau. Enggak ada orang yang berpuasa mulutnya ra bau ndak ya. Tetap berbau ya. Nah, akan tetapi baunya itu pahalanya ternyata melebihi pahalanya orang yang memakai wewangian minyak nopo minyak misik. Kemudian ada yang memaknai yang selanjutnya al-murad annallaha yajzihi fil akhirat. Annallaha yajzihi fil akhirat. Fatakunu nahkatuhu atyabu min rihil miski. Yang kedua itu maksudnya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi dibandingkan bau wanginya minyak misik ya.
Itu maksud yang kedua adalah bahwa kelak di akhirat Allah akan memberi pahala orang yang berpuasa sehingga mulutnya berbau mulut. Allah akan memberikan pahala, bahkan melebihi pahalanya orang yang memakai wewangian. Niku. Wonten malih sing memaknai maksudnya nopo nggih? Maksudnya wonten malih sing memaknai bahwa setiap ibadah kelak di akhirat, itu berbau wangi. Contoh misalkan ibadah jenengan salate, terus sedekah, terus ibadah maca Qur'ane, sok benten akhirat itu berbau wangi. Ya, berbau wangi semua. Termasuk puasa itu nanti berbau wangi. Ya. Nah, akan tetapi paling wangi dari bau ibadah adalah baunya ibadah puasa. Kan minyak misik ini kan dilambangkan minyak yang kualitas baunya nomor 1 ya. Kualitas baunya nomor 1 kan minyak misik. Minyak-minyak yang lain itu baunya masih di bawahnya misik. Berarti juarane iku minyak misik. Nah, maka kelak neng ten akhirat ketika semua ibadah-ibadah yang jenengan berbau, punya bau, misalkan sholat itu nanti baunya za'faron misalkan gitu. Kemudian sedekah jenengan bau kasturi ya. Terus misalkan nopo amal tahajud jenengan berbau mawar misalkan gitu. Dan lain sebagainya ya. Lah ini amal puasane panjenengan itu berbau minyak misik. Wonten sing maknane ngoten. Dadi ibadah besok di akhirat semua ibadah itu mempunyai ciri khas bau masing-masing. Nah, paling wangi adalah baunya ibadah puasa. Itu ada yang bermaknani seperti itu. Hadis ini ya, la khulufu famis shaimi atyabu min rihil miski. Bahkan baunya itu mengalahkan wanginya minyak misik. Artinya bau wanginya ibadah puasa itu melebihi dari baunya minyak misik. Artinya jika minyak misik itu adalah minyak yang baunya nomor 1, berarti baunya puasa nomor 1. Oleh sak ndure ibu nomor pira. Artinya ngalahke baunya minyak misik. Bon niku maksudipun la khulufu fammis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi bagi Allah daripada baunya minyak misik. Mula ten ngene wong sing berpuasa iku di saat matahari lingsir nggih, matahari zawal syamsi, waktu zuhur telah tiba, itu dimakruhkan untuk siwakan. Bau mulutnya biar tetap acek ora ilang nggih. Biasanya bau mulut kalau disiwaki kan hilang. Karena siwakan kemarin tentang siwakan itu termasuk salah satu kesunahan siwakan ketika mulutnya berbau maka disunahkan siwakan. Artinya siwakan itu bisa menghilangkan bau mulut. Akan tetapi kalau jenengan poso kemudian di waktu duhur jenengan siwakan malah makruh ya. Makruh, jangan sampai siwakan, biarkan bau mulut tetap ada.
Karena tadi bau mulutnya itu lebih wangi menurut Allah dibanding wanginya minyak misik. Tapi nak sebelum zawal atau sebelum waktu zuhur itu masih kesunahan siwakan, okay? Masih kesunahan siwakan, tidak apa-apa. Tapi nak setelah zuhur, waktu zuhur ke atas sampai maghrib itu bagi orang puasa sikatan siwakan hukumnya nopo makruh karena nopo menghilangkan bau mulutnya. Padahal bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah daripada wanginya minyak misik pun titik. Selanjutnya hadis selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ghanimatil badirah. Qalu ya Rasulullah wa mal ghanimatul badirah? Qala as-saumu fis syita'i al ghanimatul badirah. Selalulah kalian itu mengejar harta jarahan yang cepat. Al-ghanimatul baghirah, ghanimah itu rampasan ya. Kalau ada jihad fisabilillah, perang menghadapi orang kafir, kemudian bisa menaklukkan orang kafir, menguasai wilayahnya, itu kan akhirnya mendapatkan rampasan-rampasan perang ya, berupa harta benda dan macam-macam ya. Maka itu disebut ghanimah ya, barang rampasan. Lah, temriki alaikum bil ghanimatil badirah. Niku maksudnya Kanjeng Nabi kalian segera merampas sesuatu yang cepat sekali hasilnya ya. Maksudnya kon cepet-cepet untuk cepat-cepat untuk mengambil ghanimah harta rampasan ya. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal ghanimatul badirah? Apa itu ghanimah al-badirah? Kanjeng Nabi jawab, as-saumu fisyita al-ghanimatul badirah. Berpuasa di waktu musim rendeng, musim hujan itu adalah ghanimatul badirah. Maksudnya ngeten nggih, terus tiyang poso niku nalika bulan puasa atau saat puasa kok musim kemarau niku berat napa enteng? Berat napa enteng? Nah, ketika musim penghujan itu enteng napa berat? Artinya musim penghujan itu kalau dibuat puasa itu lebih enak daripada musim kemarau. Bayangkan nggih, jenengan wayah puasa tidak makan tidak minum plus suhune panas kan rekoso nggih, sehingga jenengan mau mendapatkan pahala puasa niku agak kesulitan. Makanya jarang wong-wong misalkan nggih, makanya jarang bulan-bulan apa musim-musim kemarau iku do seneng puasa sunnah. Nah, wajib kan terpaksa nggih. Misalkan Ramadan jatuh musim kemarau ya terpaksa berat kudu dilakoni. Tapi nak kalau puasanya sunnah ya milih raposo berat nggih. Musim kemarau kan untuk puasa itu berat. Berbeda dengan musim penghujan. Kalau musim penghujan, musim dingin itu untuk puasa lumayan, tidak begitu berat ya, tidak begitu berat. Nah, itulah yang dimaksudkan Kanjeng Nabi al-ghanimatul badirah adalah puasa di musim penghujan ya. Di musim penghujan artinya puasa di musim penghujan itu lebih ringan sehingga potensinya bisa menyelesaikan puasa akhirnya mendapatkan pahala. Berbeda kalau itu di musim kemarau, musim panas, itu puasa itu terasa nopo? Terasa berat. Pun
Pun intine nggih hadis niki nggih tentang fadilah puasa. Nggih, artine nek jenengan kepengin untuk mendapatkan pahala yang cepat, ya, pahala yang banyak, rampasan banyak, pahala banyak yang cepat, jenengan poso di musim penghujan. Karena poso di musim kemarau berat. Berarti nak jenengan puasa di musim kemarau ya juga dapat pahala yang banyak juga. Tapi kan berat ya. Tapi kan berat. Ibarat berat berarti agak lama. Nah, di musim penghujan itu cepat. Itu tidak begitu berat, makanya diibaratkan al-ghanimah al-badirah. Ghanimah sesuatu harta rampasan yang cepat sekali didapatkannya. Bon titik. Hadis selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam man shoma yauman fi ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara fa idza tamma ramadhanu la yuktabu alaihi dzambun ilal haulil akhari fa in mata qabla ramadhana akhara jaa yaumal qiyamati wa laisa alaihi dzambun. Barang siapa berpuasa sehari di bulan Ramadan, barang siapa berpuasa sehari di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosanya yang telah lewat dan dosanya yang belum dilakukan. Ya. Maka ketika Ramadan itu telah sempurna, maka tidak akan dicatat satupun dosa baginya, bagi orang tersebut sampai tahun berikutnya. Maka apabila sebelum Ramadan berikutnya datang, ia sudah mati, maka kelak di hari kiamat ia tidak punya dosa sama sekali. Alhasil niki hadis ya. Itu maksudnya puasa Ramadan sehari. Orang yang berpuasa Ramadan sehari saja itu diampuni dosanya yang telah lewat dan dosanya yang belum lewat. Diampuni dosanya yang belum yang sudah pernah dilakukan dan belum dilakukan. Artinya dosa-dosa kecil ya, bukan dosa besar. Maksudnya yang diampuni adalah dosa-dosa kecilnya. Barang siapa berpuasa Ramadan 1 hari, maka dosa kecilnya yang sudah lewat dan belum dilakukan, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika orang tadi menyelesaikan puasa Ramadan, maka tidak dicatat baginya satupun dosa sampai setahun berikutnya. Jadi maksudnya ngeten nggih. Jadi nak wonten tiyang poso Ramadan sedino, iku dosa-dosa kecile yang sudah lewat, yang sudah dilakukan, dan dosa kecilnya yang belum dilakukan semuanya diampuni oleh Allah. Ya, itu dosa kecil. Lah, ketika orang tadi niku kok menyelesaikan puasa Ramadan, berarti puasa Ramadan secara sempurna.
maka setahun berikutnya dosanya tidak dicatat, dosa kecilnya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak mboten? Jadi poso Ramadan sebulan, iku untuk menuju Ramadan berikutnya selama setahun yang akan datang itu dosa-dosa kecil tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu fadilah puasa, keutamaan puasa Ramadan. Jadi orang-orang yang berpuasa Ramadan full penuh itu selama setahun yang akan datang dosa-dosa kecilnya itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat nggih niku dosa kecil lho, dosa besar tetap dicatat. Lah apabila sebelum datang Ramadan berikutnya dia sudah mati, maka kelak di hari kiamat tidak punya dosa sama sekali. Contoh misalkan jenengan wingi puasa Ramadan secara sempurna 1 bulan penuh jenengan poso. Nah, Ramadan berikutnya belum datang di tahun-tahun ini, Ramadan berikutnya belum datang kok sudah meninggal, maka kelak di akhirat tidak punya dosa sama sekali. Pengen mboten? Pengen sok ben ning kiamat ra dosa? Ya berarti di tahun ini jenengan ndonga njaluk mati. Kan ngoten. Kan hadisnya kan ngoten. Jadi nak di tahun ini berarti setelah dia berpuasa bulan Ramadan full penuh selesaikan, terus untuk Ramadan yang akan datang belum datang kok dia sudah mati, maka kelak di akhirat tidak punya dosa sama. Alhamdulillah. Seneng mboten? Nggih mugi-mugi nggih. Ora duwe dosa sok mben nggih. Pengen mboten niki terus terang niki. Nah, mesti do mboten pengen nggih. Tasih do pengen urip nggih. Penak mboten Gusti Allah penak nggih. Jadi bar poso Ramadan sebulan penuh jenengan tuntaskan, rampungkan, terus kemudian bulan Ramadan berikutnya belum datang kok sudah meninggal, jaa yaumal qiyamati wa laisa alaihi dzambun. Kelak di hari kiamat tidak punya dosa sama sekali. Alhamdulillah. Pun nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lidawil huquq alaina wa likaffatil muslimina wal muslimat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la makruban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa ataitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zawjatan tu'inuna fid dunya wal akhirah wa na'udzubika ya Allah min waladin yakunu alaina sayyidan wa min imra'atin tusayyibuna qabla waqtil masyib wa min malin yakunu 'adzaban lana wa balan alaina wa min jarrin
ra'a minna hasanatan katamaha wa in ra'a minna sayyi'atan afshaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka ilahana an tarzuqana rizqan halalan wasi'an tayyiban. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika ya Allah min su'il khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut warzuqna 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.